Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Ami Abdullah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim, ibadah salat maghrib berjamaah, yang hakikatnya ini adalah salah satu sebab besar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Dari semua ibadah-ibadah yang diperintahkan, maka yang paling mudah untuk mendapatkan rahmat dari Allah adalah ketika seorang Muslim menyelesaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat yang 5 waktu. Dan siapapun dari seorang Muslim diberikan kesempatan dan kemudahan untuk mengerjakan kewajiban dia sebagai seorang Muslim, maka hakikatnya ada sebuah kenikmatan yang Allah berikan, karena tidak semua orang mendapatkan apa yang kita dapatkan. Tidak semua orang diberikan petunjuk untuk mudahnya seseorang menjalankan kewajiban. Dan tentunya walillahilhamd, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini insyaallah kita akan kembali mengkaji ulang tentang beberapa fikih yang berkaitan dengan salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salah satu salat sunnah yang hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat diperintahkan. Dan di antara keutamaan atau di antara fadilah kenapa kita diperintahkan untuk melaksanakan salat sunnah rawatib, untuk menambal ketidaksempurnaan pada salat-salat wajib kita. Meskipun kalau kita bicara salat sunnah rawatib, dia hanya ada di 2 versi hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah hadis dari Abdullah bin Umar, yang dia menyebutkan hafidtu asyra rakaati minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'ataini qabla subhi wa rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'da zuhri wa rak'ataini ba'da maghrib wa rak'ataini ba'da isya. Salat sunnah rawatib itu, kata Abdullah bin Umar, yang benar-benar aku jaga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 10 rakaat kata beliau, yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. 10 rakaat. Pada hadis yang lain disebutkan bahwasanya yang namanya salat sunnah rawatib ada 12 rakaat, yaitu kata Nabi SAW, rakaatini qabla subhi, 4 rakaat qabla zuhri, wa rakaataini ba'da zuhri, wa rakaataini ba'da maghrib, wa rakaataini ba'da isya. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat. Yang membedakan antara yang 10 rakaat dengan yang 12 rakaat ada di qobliyah zuhur. Yang satu 2 rakaat, riwayat yang lain 4 rakaat. Nah, inilah sholat sunnah rawatib. Dari semua salat sunnah rawatib tersebut, yang pertama harus kita pahami juga adalah ternyata tidak ada qobliyah asar. Tidak ada qobliyah asar. Yang ada itulah qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. Tidak ada yang namanya qobliyah asar di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, kalau kita bicara salat sunnah rawatibnya. Sekarang kenapa ada orang yang mengerjakan qobliyah asar? Maka mereka mengambil hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, beliau pernah menyatakan
rahimallahu imra'an man sholat qabla al-asri arba'an. Allah memberikan rahmat kepada orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum asar. Tapi para ulama hadis memberikan catatan kuat, catatan yang sangat keras. Hadis ini diperdebatkan akan kesahihannya. Hadis ini diperdebatkan akan kesahihannya. Bagi sekelompok manusia, sekelompok kaum muslimin, dia akan mengatakan bahwasanya qobliyah asar itu berlaku, maka terjadilah qobliyah asar. Bagi sebahagian orang mengatakan tidak ada qobliyah asar. Kenapa hadisnya diperdebatkan? Mohon maaf, belum bicara atas nama Tarjih Muhammadiyah. Tarjih Muhammadiyah tidak pernah memutuskan adanya yang namanya qobliyah asar. Kenapa? Karena hadisnya diperdebatkan. Setiap tarjih itu keluar, maka riwayatnya itu pasti diteliti dengan sangat detail. Setiap tarjih Muhammadiyah itu memutuskan satu hukum, maka itu riwayat pasti benar-benar detail diperiksa. Nah, qobliyah asar 4 rakaat ini diperdebatkan oleh para ulama. Pertama, dia tidak pernah diriwayatkan Bukhari Muslim. Yang kedua, dia tidak pernah direkom Bukhari Muslim. Terjadilah perdebatan para ulama berkaitan dengan apakah ada qobliyah asar. Siapapun yang ingin melaksanakan qobliyah asar silahkan. Kita bukan berada pada posisi menyalahkan, tidak. Yang ingin mengerjakan qobliyah asar silahkan, namun catatannya juga adalah tidak dilakukan setiap hari. Kalau kita lakukan setiap hari, maka kita menghukumi qobliyah asar masuk pada sholat sunnah rawatib. Kalau biar hendak menggawi qobliyah asar silahkan, tapi jangan dikerjakan setiap hari. Kapanpun kita kerjakan setiap hari, kita bikin hukum baru. Kenapa? Kalau qobliyah asar dilakukan setiap hari, dia akan masuk hukum rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, baik sifatnya qobliyah ataupun baqiyah. Yang namanya rawatib adalah sholat sunnah yang dia mengikuti sholat wajib, baik sifatnya qobliyah ataupun sifatnya baqiyah. Sekarang ada orang yang mengerjakan qobliyah asar setiap hari misalnya. Maka kalau qobliyah asar itu setiap hari dia kerjakan, dia memasukkan qobliyah asar masuk pada rawatib. Padahal rawatib yang dinyatakan Nabi itu hanya di 2 versi. Kalau tidak 10 rakaat, dia 12 rakaat. 10 rakaat adalah qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ba'diyah isya 2 rakaat. Atau qobliyah subuh 2 rakaat, 4 rakaat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Ini 12 rakaat. Ini rawatib. Ini rawatib yang disepakati, yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dipraktekkan Nabi. Kalau qobliyah asar masuk kemudian dikerjakan setiap hari, maka kita membuat hukum baru. Sekali lagi, kalau ingin mengerjakan qobliyah asar dengan mengakui atau meyakini itu hadis bisa diamalkan, silakan. Tapi tidak dilakukan setiap hari. Karena kalau itu setiap hari akan membuat hukum baru. Karena dia akan menghukumi ini adalah rawatib. Apa itu rawatib? Rawatib adalah sholat sunnah yang dikaitkan dengan sholat-sholat yang 5 waktu. Itu rawatib. Sama seperti ini, Pak. Ini hadis yang riwayat Imam Muslim. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka orang tersebut akan dijaga dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih dan ini tidak diperdebatkan. Karena dia keluar pada riwayat Imam Muslim. Apakah itu dipraktekkan setiap hari? Tidak. Kalau itu dipraktekkan setiap hari, maka kita akan memasukkan ba'diyah zuhur yang 4 rakaat menjadi rawatib. Karena ini hadisnya terpisah. Hadis yang membicarakan salat sunnah rawatib dia hanya di dua versi tadi. Kalau tidak 10 rakaat, dia 12 rakaat. Ini disepakati. Kemudian masuk hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dia terpisah. Siapa yang mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, dia jaga sholat ini,
Orang ini akan dijaga dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Bagaimana prakteknya? Prakteknya adalah dia kerjakan silahkan 4 rakaat tadi, tapi tidak dominan pada setiap hari. Karena kalau setiap hari akan masuk yang namanya rawatib. Kalau yang seperti ini saja disebutkan oleh para ulama jangan setiap hari, apalagi qobliyah asar yang riwayatnya diperdebatkan. Kan ada hadis riwayat Imam Muslim 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur dijaga dari neraka Allah. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan hadis ini sahih. Bagaimana prakteknya? Prakteknya tidak setiap hari. Karena kalau itu setiap hari kita akan memasukkan ba'diyah zuhur yang 4 rakaat menjadi rawatib. Kalau kita punya 6 hari, kita keluarkan hari Jumat karena hari Jumat adalah hukum yang khusus. Bagi seorang muslim laki-laki berakal balik sehat diwajibkan untuk melaksanakan ibadah Jumat. Di 6 hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Ahad. Kita punya 6 hari bagi seorang muslim laki-laki untuk melaksanakan salat sunnah rawatib. Maka di 6 hari ini paling tidak 4 hari dia ambil dominannya 4 hari untuk mengerjakan rawatib. Sebagaimana 2 versi hadis Rasulullah. Di 2 hari berikutnya dia bisa ambil yang namanya qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Tapi kalau prakteknya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur itu 4 rakaat, lebih banyak kita amalkan di hari-hari kita, maka kita seakan-akan memasukkan ini rawatib. Kita harus mengambil hukum itu sesuai porsi dengan apa yang diinginkan Nabi. Rawatib adalah salat sunnah yang hukumnya muakkad, sangat diperintahkan dan ditekankan. Kemudian ada hadis yang lain yang hukumnya tidak sunnah muakkad. Ketika hadis ini, amalan ini yang bukan sunnah muakkad lebih dominan dibandingkan sunnah muakkad, maka kita telah salah mengambil porsi hadis Rasulullah. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Tapi apakah dia muakkad? Dia bukan muakkad. Karena kalau itu hukumnya sunnah muakkad, maka dia pasti masuk rawatib. Sekarang bagaimana mengamalkannya? Berhubung ini bukan muakkad, maka jangan dominan, jangan banyak. Kita punya 6 hari misalnya, 2 hari dia pakai qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Yang 4 hari berikutnya adalah qobliyah zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat qobliyah zuhur, kemudian ba'diyah zuhurnya 2 rakaat. Ini lebih ideal untuk mengambil porsi hadis Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur itu saja, yang hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, tidak dominan kita amalkan, apalagi qobliyah asar yang diperdebatkan. Ada orang yang setiap selesai adzan asar dikumandangkan, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia sholat lagi 2 rakaat, 4 rakaat misalnya. Kalau itu setiap hari dia lakukan, maka dia telah membuat hukum baru memasukkan qobliyah asar itu rawatib. Tapi kalau dia sekali-sekali dia kerjakan, taruhlah misalnya dari 7 hari yang dia dapatkan, mungkin 2 hari dia praktekkan, selebihnya tidak dia praktekkan. Maka ini jauh lebih bijaksana di dalam menghukumi hukum tadi. Karena kalau itu terus diamalkan akan menjadikan qobliyah asar itu rawatib. Makanya kita lihat kadang setiap adzan asar dikumandangkan, ada orang yang berdiam, ada orang yang sholat. Ketika ada orang yang sholat, kalau niatnya qobliyah asar, maka yang dilakukan setiap hari. Kalau setiap hari kita telah menghukumi hadis tersebut, hukumnya sunnah muakkad, maka jatuh hukumnya kepada sholat sunnah rawatib. Padahal ini bukan sunnah muakkad. Bukan sunnah yang terus-menerus untuk dipraktekkan. Sama sebagaimana yang juga diperdebatkan oleh para ulama berkaitan dengan qobliyah maghrib. Setelah adzan maghrib dikumandangkan,
kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Apakah ada hadisnya? Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi itu bukan niatnya qobliyah maghrib, tapi niatnya adalah sholat sunnah antara azan dan iqamah. Nah sekarang kalau kita ingin melaksanakan sholat sunnah qobliyah asar tadi, kalau niatnya adalah qobliyah asar, jangan dipraktekkan setiap hari. Tapi kalau pian punya niat yang lain, seperti misalnya niatnya sholat sunnah wudhu, ya tidak masalah. Atau niatnya misalnya sholat sunnah antara azan dan iqamah, maka ini pun tidak dipermasalahkan. Tapi kalau niatnya itu qobliyah asar dan itu terjadi setiap hari, maka Nabi tidak pernah memerintahkan untuk memasukkan hukum ini pada sunnah muakkad. Jadi kesimpulannya adalah yang namanya sholat sunnah rawatib itu hanya 2 versi. Kalau tidak 10 rakaat, dia 12 rakaat. Kalau ingin mengambil 12 rakaat, maka qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Dan hukumnya sebagaimana yang kita tahu, ini hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat diperintahkan. Salah satu keutamanya disebutkan dalam sabda Nabi SAW, raka'ataini qabla subhi wa arba raka'ati qabla zuhri wa raka'ataini ba'da zuhri wa raka'ataini ba'da maghrib wa raka'ataini ba'da isya buniyya lahu baitan fil jannah. Kata Nabi SAW, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Yang mampu mengamalkan amalan ini, kata Rasulullah, maka dicatatkan baginya pahala disiapkan istana di sorga. Kalau ada orang yang mengerjakan qobliyah zuhur, qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian qobliyah zuhurnya 4 rakaat, kemudian ba'diyah zuhurnya 2 rakaat, ba'diyah maghribnya 2 rakaat, kemudian ba'diyah isyanya 2 rakaat, orang ini mendapatkan istana di sorga, kata Rasulullah SAW. Dan ini disebutkan oleh para ulama level tertinggi untuk mendapatkan istana di sorga. Ada beberapa amalan yang pahalanya itu setara dengan orang yang mendapatkan istana di sorga. Contoh, kata Rasulullah, man qara'a asyra marati suratul ikhlas buniyya lahu baitan fil jannah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Siapapun yang membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, 10 kali, kata Nabi, maka dicatatkan pahala disiapkan istana di sorga. Antara mengerjakan sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat dengan yang Al-Ikhlas dibaca 10 kali, jauh lebih mudah baca Al-Ikhlas 10 kali. Jadi sampai berapa? Qul huwallahu ahad 10 kali, istana di sorga. Sementara hadis yang lain, dia harus tuntaskan 10 atau 12 rakaat salat sunnah rawatib, dibangunkan istana di sorga. Mana yang paling mudah? Yang paling mudah baca Al-Ikhlas. Yang sambil duduk ini dengan Al-Ikhlas 10 kali, tuntung qul huwallahu ahad 10 kali, dibangunkan istana di sorga. Tapi mengerjakan rawatib tadi, ini level tertinggi istana yang lebih utama dibandingkan orang yang membaca Al-Ikhlas. Sama-sama dapat istana, tapi istananya pasti beda. Sama di dunia juga, ada rumah nang kanal mana, ada orang nang tipe SSSS, sangat sederhana. Kan sama-sama rumah. Karena ini pasti akan berlaku al-jaza min jinsil amal, akan berlaku ganjaran pahala sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Atau misalnya dalam hadis yang lain, kata Rasulullah, man wassala shaffan banallahu lahu baitan fil jannah wa man farraja shaffan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang menyambung shaf, siapa yang merapikan shaf, siapa yang menutup shaf yang kosong, siapa yang menyempurnakan shaf, maka hasilnya dibangunkan istana di sorga. Dan dari shaf ketiga masuk ke shaf yang kedua, mengisi shaf yang di depan, hasilnya dibangunkan istana di sorga. Mana yang paling mudah antara hanya berjalan dengan membaca Al-Ikhlas 10 kali? Yang menang berjalan tadi, berjalan 2-3 langkah, istana di sorga. Dan ini sabda Rasulullah SAW. Makanya kata para ulama, di dalam sholat yang 5 waktu, kita punya kesempatan mendapatkan istana di sorga. Kita masuk ke masjid,
Kita lihat posisi makmum banyak di mana. Kalau posisi makmum, jamaah yang sudah menyusun shaf banyak di sebelah kanan, maka berdirilah di sebelah kiri. Untuk apa? Untuk awsatul imam, menjadikan imam itu di tengah. Kalau yang banyak di sebelah kiri, maka berdiri di sebelah kanan. Orang masuk ke dalam masjid, mohon maaf, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu beda. Ketika iqamah sudah dikumandangkan, kemudian imam sudah takbir, kemudian terjadilah sholat. Jamaah sudah menyusun shaf, shaf kedua disusun, shaf ketiga belum sempurna. Kita yang masuk ke masjid, jangan asal berdiri. Lihat posisinya. Kalau ternyata banyak jamaah berada di sebelah kanan, maka berdirilah di sebelah kiri. Untuk apa? Menjadikan imam itu di tengah. Kalau itu kita kerjakan, hasilnya dibangunkan istana di surga. Tapi kalau orang tidak berilmu, dia masuk masjid, dicarinya yang paling parah saja. Paling parah lawang-lawang, yang paling dekat dengan pintu, kemudian berdirilah dia. Hanya dia melangkah beberapa langkah, dia lihati, dia amati, oh ternyata banyak ke sebelah kiri, ya sudah ke sebelah kanan. Ini beda orang yang berilmu dengan tidak berilmu, sama-sama masuk masjid. Yang satu dapat istana di sorga, yang satu ya sudah dia dapatkan apa yang dia dapatkan. Ini dapat istana di sorga, membaca Al-Ikhlas 10 kali dapat istana di sorga. Melaksanakan salat sunnah rawatib dapat istana di sorga. Dari 3 model amalan ini, jelas yang paling berat itu adalah salat sunnah rawatib. Maka kata para ulama, berlakulah pernyataan hadis Rasul, al-jaza min jinsil amal. Ganjaran pahala disesuaikan dengan apa yang telah dia usahakan. Sehingga para ulama mencatatkan level tertinggi mendapatkan istana di sorga adalah salat sunnah rawatib. Ini istana yang paling bagus sudah, grade A sudah. Kemudian yang lain mungkin akan lebih rendah dan lebih rendah sesuai dengan usaha yang dia kerjakan. Tapi serendah-rendahnya istana di sorga itu pasti lebih utama dari semua apapun yang ada di dunia. Karena kenikmatan di sorga, la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarin ala qalbil bashar. Kenikmatan di sorga itu kata Nabi tidak bisa kalian bayangkan dengan mata kalian. Tidak bisa kalian bayangkan dengan pendengaran kalian. Sekuat apapun daya hayal kita berhayal bagaimana kenikmatan sorga, lebih dari apa yang pernah kalian hayalkan. Sekarang kita berhayal kayak apa ya? Berhayal istana terbaik, lebih dari apa yang pernah kalian hayalkan, kata Nabi. Dan bayangkan hanya menyusun shaf, itu dapat istana di sorga. Ini beda orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Karena pahala itu sesuai dengan usaha yang telah dia kerahkan. Karena kalau sama-sama level istananya itu sama, mungkin orang akan melepas rawatib. Dia hanya memperhatikan menyusun shaf saja sudah. Inilah perbedaannya kata para ulama. Sama mungkin ketika pian pernah mendengar ada orang yang mendapatkan pahala haji dengan sempurna. Ada banyak amalan. Di antaranya adalah orang yang melaksanakan sholat syukur. Di antaranya juga adalah orang yang melaksanakan sholat wajib di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah. Di antaranya juga lah orang yang mendapatkan pahala haji itu, di antaranya kata Rasulullah, orang yang melaksanakan sholat sunnah di Kuba, di Masjid Kuba. Maka yang paling berat itu adalah orang yang melaksanakan sholat sunnahnya di Masjid Kuba. Kenapa? Dia harus pergi ke Madinah dulu. Maka level yang paling tinggi untuk mendapatkan derajat ibadah haji sempurna, yang paling dekat dengan ibadah haji sesungguhnya adalah orang yang sholat sunnah di Kuba. Karena itu yang paling berat. Baru kemudian turun misalnya sholat syuruk, baru turun kemudian pada ibadah-ibadah yang lainnya. Karena berlaku al-jaza min jinsil amal, ganjaran pahala disesuaikan dengan apa yang telah dia usahakan. Nah, ikhwanu fillah rahimakumullah, di antara keutamaan salat sunnah rawatib tadi adalah dibangunkan istana di surga. Maka ketika Nabi menyatakan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, amalan yang seperti dibangunkan istana di sorga, muncul pertanyaan bagaimana kalau seandainya dia qobliyah subuh, kemudian qobliyah zuhur, ba'diyah zuhurnya tidak dia kerjakan, ba'diyah maghrib dia lepaskan misalnya, apakah tetap mendapatkan istana di sorga? Di sini khilaf para ulama. Wallahu alam kata para ulama, syarat yang dinyatakan Nabi seperti itu. Ya mungkin dia mendapatkan, tapi mungkin tidak sempurna istananya karena berjendela kan misalnya. Mungkin dia dapatkan, mungkin.
tapi pasti tidak sempurna. Pasti tidak sempurna. Karena ini mungkin terjadi pada diri kita. Kita mungkin qobliyah subuh, kita mungkin qobliyah zuhur, kita mungkin melepaskan ba'diyah zuhur, atau kita mungkin melepaskan ba'diyah maghrib, itu mungkin. Nah, orang-orang yang seperti ini, apakah dia mendapatkan istana di surga? Para ulama berbeda pendapat, namun olehnya kata para ulama, kebaikan apapun yang dilakukan itu pasti dapat ganjaran. Tapi ketika Nabi memberikan persyaratan, maka hendaknya persyaratan tersebut benar-benar dia tuntaskan. Kalau itu dia tidak mampu, maka dia mendapatkan apa yang dia dapatkan, tapi tetap dia dapat pahala. Tetap dia mendapatkan pahala. Nah, salat sunnah rawatib ini sekali lagi adalah hukumnya sunnah muakkad. Dari semua salat sunnah rawatib, ada dua salat sunnah yang benar-benar diperhatikan Nabi SAW, yang saking diperintahkannya kita boleh untuk mengqadha kalau kita tidak mendapatkannya, yaitu qobliyah subuh dan qobliyah zuhur. Qobliyah subuh dan qobliyah zuhur ini salat sunnah yang kalau seandainya kita tidak sempat mengerjakannya, kita boleh qadha, kita boleh menggantinya. Ada orang yang tidak sempat qobliyah subuh, tahu-tahu dia masuk masjid, iqamah dikumandangkan, dia tidak sempat untuk melaksanakan qobliyah subuh. Maka apa yang dia kerjakan? Dia kerjakan selesai sholat subuh, dia tunggu sampai masuknya munculnya matahari, sampai waktu syuruk. Setelah itu baru dia melaksanakan qadha qobliyah subuh. Kalau dia adalah orang yang menunggu syuruk, dia kerjakan dulu qobliyah subuh, baru dia kerjakan syuruk. Kalau dia bukan orang yang menunggu waktu syuruk, dia pulang ke rumah, kemudian dia tunggu munculnya matahari, baru dia qadha qobliyah subuh, dan hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man fatat raka'atain qabla subhi falyusalli 'inda tulu'i syamsi." Siapapun dari seseorang, kata Nabi, tidak mendapatkan qobliyah subuh, maka kerjakanlah kapan? Ketika munculnya matahari. Kalau kita misalnya kada sempat qobliyah subuh, kita tidak sempat qobliyah subuh, maka kita bisa mengqadha, mengganti qobliyah subuh tersebut kapan? Ketika sudah muncul matahari. Jangan langsung dikerjakan. Selesai subuh langsung dikerjakan, tidak. Rasulullah menyebutkan tunggu sampai munculnya matahari, baru kita mengqadha qobliyah subuh. Dan ini disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengqadha qobliyah subuh kapan waktunya? Ketika sudah muncul matahari. Ketika sudah muncul matahari, kita qadha qobliyah subuh 2 rakaat kalau dia tidak sempat mengerjakan qobliyah subuh. Begitupun juga qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur kalau kita tidak sempat, kita boleh untuk mengqadha. Tapi yang diqadha qobliyah zuhur itu adalah orang yang memang berniat untuk mengerjakannya 4 rakaat. Qobliyah zuhur itu kalau bisa dia kerjakan 4 rakaat, jangan 2 rakaat. Meskipun 2 rakaat itu boleh, karena pahalanya jauh berbeda. Orang yang mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat, itu pahalanya, kata Nabi, dicatatkan pahala seperti dia beribadah semalam suntuk, sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abi Daud. Arbarakatin qobla zuhri kana kaqiyamis sahrin. Orang yang mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat, kata Nabi, itu dicatatkan pahala seperti dia beribadah semalam suntuk. Bayangkan kalau ada orang yang beribadah selepas salat maghrib misalnya, setelah maghrib dia kerjakan ba'diyah maghrib, terus dia mengerjakan ibadah, entah itu zikir, entah itu doa, entah itu baca Quran, atau bahkan itu salat sunnah, terus dia kerjakan sampai masuknya waktu subuh, kada bampihan, terus dia beribadah. Ini amalan berat. Tapi orang yang mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat, kata Nabi, dicatatkan pahala seperti dia beribadah semalam suntuk. Dan ini pahala yang sangat besar. Qobliyah zuhur 4 rakaat itu hendaknya dilazimkan dalam diri kita. Benar, memang qobliyah zuhur 2 rakaat itu boleh, dan dia masuk pada hukum rawatib. Tapi 4 rakaat sebelum zuhur itu jauh lebih utama. Tinggal menambahi 2 rakaat aja. 2 rakaat itu mungkin 2-3 menit selesai. Jarang orang melaksanakan rawatib itu sampai 10 menit misalnya. Paling 3 menit selesai kita, 2 menit mungkin selesai. Bayangkan durasi 2-3 menit itu dicatatkan pahala seperti dia beribadah semalam suntuk.
Makanya kenapa qobliyah zuhur 4 rakaat itu sampai diqadha Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena itu pahalanya besar. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, syaghalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fa fatatu arba'ati qabla zuhri summa qadha alaihi salatu wasallam ba'da zuhri. Kata Aisyah, satu hari Nabi didatangi tamu yang sangat banyak. Datang tamu macam-macam, dari mana-mana datang. Dan Nabi terus melayani tamu tersebut. Sampai saking sibuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyaknya tamu yang datang. Saking sibuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak sempat lagi qobliyah zuhur. Maka Nabi pun keluar untuk melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat bersama para sahabat. Artinya apa? Nabi ketika itu tidak sempat qobliyah zuhur karena banyak orang yang datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, yang keadaan ketika itu Nabi belum sempat qobliyah zuhur. Apa yang dikerjakan Nabi? Kata Aisyah, setelah Nabi melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, Nabi pulang ke rumah, kemudian Nabi qadha qobliyah zuhur 4 rakaat, baru kemudian Nabi melaksanakan ba'diyah zuhur 4 rakaat, kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kenapa Nabi mengqadha qobliyah zuhur? Karena pahalanya besar. Sama dengan qobliyah subuh. Kenapa kita diperintahkan untuk mengqadha qobliyah subuh kalau kita tidak sempat untuk mengerjakannya? Karena pahala 2 rakaat sebelum sholat subuh itu, kata Rasulullah, khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh itu, qobliyah subuh kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sampai para ulama hadis itu menyebutkan qobliyah subuh 2 rakaat itu dunia dan seisinya pahalanya. Di antara maknanya adalah dunia dan seisinya ini nanti yang ditimbang pada kehidupan akhirat sebagai kebaikan pahala yang dia dapatkan. Berat dunia dan seisinya ini yang ditimbang. Nabi SAW beliau pernah bersabda dalam satu hadis, udinali ma'uzina yawmal qiyamah. Saya diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kalian keadaan mizan, keadaan timbangan di hari kiamat. Ketahuilah kata Nabi, timbangan di hari kiamat itu ada 2, timbangan kebaikan dan timbangan dosa. Law wuzina samawati wal ard, kalaulah seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini, kata Nabi, diletakkan pada timbangan tersebut, lawisiyatul mizan, maka sungguh timbangan tersebut akan mampu untuk menampungnya. Timbangan di akhirat itu, dunia dan seisinya, langit dan bumi ini, itu mampu ditampung oleh timbangan tersebut. Saking besarnya timbangan tadi. Makanya para ulama menyebutkan, ketika ada hadis yang menjelaskan timbangan pada kehidupan akhirat itu mampu menampung dunia dan seisinya, langit dan bumi, itu mampu ditampung, maka 2 rakaat sebelum sholat subuh di antara pahalanya adalah yang dipahami oleh para ulama, dunia dan seisinya inilah yang nanti ditimbang. Qobliyah subuh 2 rakaat, berapa menit? 3 menit selesai. Pahalanya dunia dan seisinya. Yang sebahagian para ulama hadis sekali lagi menyebutkan dunia dan seisinya ini yang ditimbang. Kita nanti di akhirat perlu dengan yang namanya pahala. Amalan kita sekecil zarah pun itu akan bermanfaat. Apalagi besar dunia dan seisinya. Oleh karena itu kata para ulama, kenapa Nabi menganjurkan kepada kita, siapapun yang terlepas qobliyah subuhnya, dia qadha. Dia qadha kapan? Ketika munculnya matahari. Sebagaimana juga ketika orang itu terlepas qobliyah zuhur, dia qadha. Dia qadha qobliyah zuhur yang 4 rakaat kapan? Setelah selesai sholat zuhur. Kalau kita tidak sempat mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat. Sekarang bagaimana ada orang yang melaksanakan qobliyah zuhur 2 rakaat, kemudian dia kerjakan zuhur, apakah dia boleh untuk mengqadha qobliyah zuhur yang selanjutnya di 2 rakaat berikutnya? Dia hanya sempat qobliyah zuhurnya 2 rakaat. Ada orang masuk masjid, dia tahiyatul masjid, selesai tahiyatul masjid, dia kerjakan qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat. Tahu-tahu iqamat dikumandangkan. Dia tidak sempat untuk melaksanakan qobliyah zuhur 2 rakaat berikutnya. Apakah boleh dia mengqadha setelah selesai sholat zuhur 2 rakaat yang tersisa? Mayoritas ulama menyebutkan hukumnya diperbolehkan. Kenapa? Jangankan yang 2 rakaat, yang 4 rakaat saja boleh. Jangankan yang 2 rakaat, yang 4 rakaat saja kita diperbolehkan. Oleh karena itu, siapapun dari kita ketika kita masuk di waktu zuhur dan kita punya durasi dan punya waktu untuk mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat, kerjakan 4 rakaat. Menambahi 2 rakaat saja lagi. Menambahi 2 rakaat
itu pahalanya dicatatkan seperti orang yang beribadah semalam suntuk. Makanya kata para ulama, orang-orang yang mohon maaf tidak mampu untuk melaksanakan qiyamul lail, tidak mampu untuk melaksanakan sholat lail, tahajud, karena tidak semua kita itu mampu untuk tahajud. Tidak semua kita mampu untuk tahajud, walaupun kita punya niat untuk tahajud. Nah, ngarannya teguring dan sebujur teguring. Dia pasang alarm 2, 3, 4 alarm. Dia niat untuk sholat tahajud. Tapi tidurnya dia mengalahkan bangunnya dia. Bangun dimati, bangun dimati, bangun dimati, guring pula. Dan tidak semua orang mampu untuk tahajud. Mohon maaf, tidak semua orang mampu untuk qiyamul lail. Tidak semua orang untuk mampu tahajud. Jangan berkecil hati, kata para ulama. Ini ada amalan yang amalan tersebut pahalanya dicatatkan seperti orang yang melaksanakan sholat malam sepanjang malam, seperti orang yang beribadah semalam subuh. Meskipun pasti berbeda pahalanya dengan orang yang tahajud, itu pasti beda. Tapi paling tidak bagian ini yang kita ambil. Kita ini sudah tahu karena tapi kau bangun, sudah tahu yang arahnya guring, bujur-bujur guring, maka paling tidak ini ada amalan yang diajarkan Nabi SAW yang mudah untuk kita praktekkan. Ada dua model amalan yang mudah bagi kita untuk mempraktekkan. Pertama, qobliyah zuhur 4 rakaat. Itu pahalanya seperti orang yang beribadah semalam suntuk. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran setiap malam 100 ayat. Rasul SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran bimi'ati ayat, dalam satu malam 100 ayat, maka dicatatkan pahala seperti dia beribadah semalam suntuk. 100 ayat itu dari maghrib sampai sebelum adzan subuh. Selama dia dapatkan 100 ayat, dicatatkan pahala seperti dia beribadah semalam suntuk. Yang penting jumlah ayatnya 100. Biar hendak pilih ayat-ayat yang pendek, silahkan. Itu aja yang pengen baca, silahkan. An-Naba misalnya, Amaya Tasa'alun, itu 40 ayat. Itu pendek-pendek. An-Nazi'at 46 ayat. Abasa 42 ayat. Selesai jam. Itu ayat pendek-pendek. Tapi kalau pian mainnya Al-Baqarah, ya lumayan lawas juga. Tapi kalau pian bacanya Al-Imran, An-Nisa misalnya, Al-Maidah dan selanjutnya, untuk sampai ke 100 ayat, itu boleh jadi mungkin 1 jam baru selesai. Tapi kalau pian hanya Amaya Tasa'alun, kemudian An-Nazi'at, kemudian Abasa, 20 menit pian selesai. 15-20 menit selesai. Dan ini catatkan pahala seperti orang yang beribadah semalam suntuk. Walaupun itu saja yang dia baca. Walaupun itu aja yang dia baca. Kita ini sudah tahu kata kau bangun malam, karena tapi kau bangun tahajud, paling tidak ini ada amalan-amalan yang ringan yang bisa kita praktekkan. Makanya qobliyah zuhur 4 rakaat ini salah satu amalan yang dicatatkan pahala seperti orang yang beribadah semalam suntuk. Kalau kita biasa qobliyah zuhur 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Kalau kita tidak sempat untuk mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat, kerjakan kapan? Setelah sholat zuhur. Sebagaimana sabda Rasul, sebagaimana juga praktek Nabi SAW. Nah, sholat sunnah rawatib itu tidak berlaku kapan? Ketika kita musafir. Sholat sunnah rawatib ketika musafir itu hanya berlaku di satu keadaan, itu qobliyah subuh. Sementara qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya tidak disunahkan bagi seorang musafir. Jadi kalau kita bersafar, maka sholat sunnah rawatib yang berlaku hanya qobliyah subuh. Adapun sholat-sholat sunnah yang lain tetap berlaku bagi seorang musafir. Tahajud masih berlaku, duha berlaku, syuruk masih berlaku. Semua sholat sunnah yang lain itu masih berlaku bagi seorang musafir, kecuali qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Tapi yang namanya qobliyah subuh tetap berlaku bagi seorang musafir. Dan ingat, qobliyah subuh adalah salah satu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sampai wafatnya Rasulullah SAW. Dari semua sholat sunnah rawatib, yang paling afdal ada di qobliyah subuh. Yang kedua baru qobliyah zuhur 4 rakaat. Sisanya itu sama kata para ulama. Kemudian yang terakhir yang mungkin perlu sampaikan adalah batas akhir waktu sholat sunnah. Kalau ba'diyah zuhur waktunya selesai kapan? Sebelum masuknya adzan asar. Kalau ada orang yang sholat zuhur kemudian ba'diyah zuhurnya dia kerjakan jam 3 siang, apakah sah hukumnya? Selama sebelum masuk waktu asar. Ba'diyah maghrib kapan selesai waktunya? Sebelum masuk waktu isya. Ada orang yang mengerjakan maghrib kemudian ba'diyah maghribnya dia tunda.
asik bepandiran misalnya, kemudian 30 menit berikutnya baru dia ba'diyah maghrib, apakah boleh? Selama sebelum masuk waktu isya. Khusus ba'diyah isya, selesai waktunya kapan? Ila nisful lail kata Nabi, sampai hanya pertengahan malam. Sampai hanya pertengahan malam. Ada orang mengerjakan sholat isya, kemudian dia tidak kerjakan ba'diyah isya. Kalau dia bangunnya sampai sebelum azan subuh, tidak berlaku lagi ba'diyah isya. Ba'diyah isya itu hanya berlaku kapan? Sampai nisful lail, sampai pertengahan malam. Maka itu batas akhir ba'diyah isya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.